Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Harus teriak. Bilang-bilangin stres. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terlalu semangat. Salamnya nyampe, doanya nyampe, aromanya juga nyampe. Masya Allah. Insya Allah aroma-aroma calon penghuni surga. Amin, amin ya Allah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah pertemukan kita di bulan yang mulia ini. Dan bulan yang mulia ini kerap kali kita mendengar bahwasanya bulan yang mulia ini karena ada salah satu momen di mana Al-Quran diturunkan di pada bulan suci Ramadan, sehingga bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang mulia. Sama halnya Rasulullah SAW pun mulia karena membawakan risalah Al-Quran. Maka kita selaku umatnya senantiasa mengingat dengan mengucapkan, dengan menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para jamaah Musholah Al-Fatih yang insya Allah kece-kece, hari ini kita ada agenda rutin biasanya itu ngabuburit bareng dari menjelang maghrib sampai maghrib insya Allah. Dan insya Allah hari ini kita kedatangan narasumber yang masya Allah, beliau adalah Ustadz Akbar. Ustadz Akbar insya Allah. Dan insya Allah hari ini kita akan membawakan tema tentang seputar tentang Al-Quran. Banyak bertanya tentang Al-Quran. Salah satunya adalah apakah membaca Al-Quran bertajwid itu wajib? Dan juga tentang bagaimana sih kita menikmati bacaan Al-Quran, dan banyak hal pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbesit di benak kita. Mungkin kita persingkat waktunya karena sudah mendekati maghrib juga. Kita langsung saja panggil narasumber kita, Ustadz Akbar. Insya Allah. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz Akbar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Akbar sedikit ingin tahu nih tentang Atul. Tinggal di mana Ustadz? Saya tinggal di Gondrong Petir. Gondrong Petir. Status. Status emang kudu di Iya, boleh. status kerja. Alhamdulillah. Banyak kesempatan. Insya Allah. Baik, langsung aja dan bersihkan waktu untuk waktu dan tempat kita persilahkan untuk memaparkan materi tentang Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, di majlis ilmu. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, telah membawa manusia dari jalan kegelapan ke jalan terang itu Islam. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerahnya kepada kita, nikmatnya kepada kita yang begitu besar, yaitu kita bisa dihadirkan di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa sesuai dengan Nabi kita harapkan.
insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai akhir Ramadan nanti. Begitu banyak orang yang memimpikan, orang yang mengidam-idamkan bisa sampai pada Ramadan ini, namun apalah daya dari Allah. Ya, mungkin di antara tetangga kita, di antara saudara kita, di antara famili kita, yang tahun kemarin masih kita menemui mereka beribadah puasa sama-sama bareng-bareng dengan kita, melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan kita, namun pada tahun ini kita tidak lagi mendapat mereka. Maka dari itu kita harus benar-benar memaksimalkan ibadah Ramadan kita di tahun ini supaya menjadi Ramadan yang paling terbaik di antara Ramadan yang telah lalu. Berbicara dengan Ramadan itu erat kaitannya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalam diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan juga penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka barang siapa yang hadir pada bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Itu. Nah, Ramadan merupakan momen bagi kita semua untuk memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak amal-amal ibadah yang lainnya, seperti sedekah, juga seperti apa yang lainnya, baca Quran, murojaah. Itu adalah momen-momen di mana di Ramadan ini adalah momen yang sangat berarti, karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahalanya. Nah, berbicara dengan Al-Quran itu banyak keutamaannya. Apalagi apa aja? Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi sepaling-paling kita belajar, sepaling-paling baik kita belajar Al-Qur'an. Dan sepaling-paling baik mengajar adalah mengajar Al-Qur'an. Kenapa? Karena berhubungan langsung dengan kalam Allah. Itu. Makanya barang siapa yang mau menjadi mulia, hendaknya dia harus dekat dengan Al-Quran. Harus dekat dengan Al-Quran. Dan juga di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalihha." La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amsalihha, yang mana satu kebaikan itu dikalikan 10. Jadi tidak cuma dapat satu, tapi dikalikan 10. Apalagi di momen Ramadan ini gitu. Jadi udah membaca Quran satu hurufnya dikalikan 10, dibaca di bulan Ramadan ini, yang mana setiap amal kebaikan itu dikalikan 10. Berapa jadinya? 100. Banyak. Siapa yang masih banyak. Dan Nabi tidak mengatakan la aqulu alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, satu huruf. Walakin alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Nah, pertanyaan, apakah cuma sekedar membaca aja tanpa memperhatikan ilmu tajwidnya? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Dan ini akan menjadi inti pembahasan kita, Mas Hadis. Siap. Ya. Pembahasan tentang apakah membaca Al-Quran bertajwid itu wajib hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rattilil Qur'an awzid 'alaihi wa rattilil Qur'an tartila."
Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Nah, makna tartila di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mentafsirkan kata tartil itu artinya tajwidul hurufi wa ma'rifatul huruf. Jadi membaguskan huruf dan mengenal lafaz. Artinya bertajwid. Jadi memang membaca Al-Quran bertajwid ini memang sudah menjadi keharusan yang dan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya melihat di dalam kitab hadits tajwid wajib yang dikarang oleh Syekh Usama Yasin Hijazi, Yasin Hijazi, Kailani Al-Hasani, itu ada sekitar 25 hujjah dalil tentang kewajiban membaca Al-Quran bertajwid. Berarti emang amat sangat penting membaca Al-Quran bertajwid. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membaca dengan tanpa perhatikan makharijul huruf, sifatul huruf, nah ini akan mengakibat kepada bertukarnya pada huruf yang lain. Contoh misalkan kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu yang bermakna az-zana'u, artinya pujian. Nah, kalau kita membaca alhamdu dengan aksal harf dengan pangkal tenggorokan, itu akan mengakibatkan makna yang berbeda. Padahal kalau bahasa kita sama aja. Mau dia hak, mau dia hak, sama aja. Tapi dalam Quran tidak seperti itu. Ha diganti dengan ha, itu akan menyebabkan kefatalan dalam makna. Yang mana alhamdu bermakna al-maut, artinya mati. Nah, di sinilah pentingnya kita mempelajari tajwid. Jadi membaca Al-Quran pun ada kaidah-kaidah. Nah, bagaimana untuk menyempurnakan itu semua? Nah, tentunya dengan belajar langsung musyafah. Sebelum musyafah, artinya langsung tatap muka kepada guru yang mungkin. Seperti itu Mas Adis. Nah, dan juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, annahu kana yuqri'u rajulan faqara'a rajul inna as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin bitarkil mal. Nah, ketika Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengajarkan seseorang Al-Quran, kemudian orang itu membacakan pada ayat surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, lil fuqara dibaca pendek. Nah, lantas apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Mahakada aqra'aniha Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita mah bukan begitu. Yang Rasulullah SAW mengajarkan tentang kepada. Kemudian seorang laki-laki bertanya, "Fakaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman?" Kunyahnya apa? Abu Abdurrahman. Apa yang diajarkan kepada engkau wahai Abu Abdurrahman? Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan, mengajarkan kepada atau mentelakikan kepada seorang laki-laki tersebut, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan dengan panjang lil fuqara'i wal masakin. Nah, dari hadis itu kita ketahui bahwasanya memang baca Al-Quran itu tidak seperti tidak sesuai dengan nahjah kita, tidak, tapi sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Nabi pun merupakan manusia yang paling mulia, dan memiliki bahasa yang paling fasih, itu pun tidak diberikan rukhsah untuk membaca sesuai dengan hendaknya, tapi tetap dilakukan oleh malaikat Jibril caranya baca, dan sampai malaikat Jibril itu datang pada setiap Ramadan, setiap malam bulan Ramadan untuk mengecek bacaan ini. Dan juga Qol Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala,
wal akhdhu bil tajwid hatmun lazim ma lam yujawid al-Qur'an al-Afwan. Membaca Al-Quran bertajwid itu wajib hukum. Malam yujawid al-Qur'an al-Afwan. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran bertajwid maka dia berdosa. Jadi seperti itu mas hadis. Bisa dipahami? Ya, ya Ustaz. Jadi panjang pendeknya itu sesuai bacaan Rasulullah SAW. Dan itu bagian dari ajaran dari malaikat Jibril Yang ditalakikan oleh malaikat Jibril. yang ditalakikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, lalu ke para sahabat sampai dan itu terjaga Ustaz. dan terjaga sampai sekarang. Berarti diharuskan membaca Al-Quran itu dengan panjang pendek yang benar. Nah, karena memang Al-Quran tajwid ini tidak berurusan dengan panjang pendek, idgham izhar, masih banyak ternyata. ya. Banyak ternyata. Ada tahawul, ada isma, ada tasrif, banyak. Berarti bukan hanya panjang pendeknya, makhrajul hurufnya pun itu harus jelas. Itu harus jelas. Karena itu yang akan menentukan hati maknanya sesuai dengan yang Allah turunkan, Allah maksud ataukah tidak. Karena berbeda bunyi, beda sifat pun akan berubah. Nah, di sini pentingnya untuk terus memperbaiki bacaan, untuk terus mempelajari Al-Quran. Karena tadi Nabi bilang, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kita belajar Al-Quran itu kita menjadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baik orang beriman, dan ditambah lagi mengajarkan itu luar biasa. Masya Allah. Jadi untuk yang ini Ustaz, untuk kita yang masih tahap belajar Al-Quran, motivasinya gimana Ustaz? Sama teman-teman kita yang udah lancar baca Al-Quran, itu motivasi untuk ngejaga bacaannya, ngejaga hafalannya mungkin ya. Itu seperti apa, dan motivasi untuk mengamalkannya, mengajarkan ke yang lain itu seperti apa? Motivasinya ya karena ya lagi-lagi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah sebuah perintah untuk memperbagus, untuk terus mempelajari Al-Qur'an. Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Jadi ya menuntut ilmu itu adalah wajib. Motivasinya baik. Baik Ustaz. Karena kita ini udah mendekati mau maghrib juga semuanya. Singkat banget. Mungkin sharing sessionnya sampai di sini. Kita tadi habis bahas tentang Al-Quran Ustaz. Ada lagi Ustaz yang ingin disampaikan? Ini saja. Kita jangan Waktu kita sudah Insyaallah. Baik teman-teman, tadi kita udah mendengarkan sharing session bersama Ustaz Akbar Filayati ya, Ustaz Akbar Filayati. Masya Allah, tabarakallah. Semoga itu jadi motivasi kita untuk terus istiqomah dalam membaca Al-Quran atau mempelajarinya. Karena di sana banyak sekali pahala yang bisa kita raih, dan di sana banyak sekali lagi pahala yang bisa kita paling di sana. Teman-teman lihat ini, sebentar, yang ambil tangan kanan saya, lihat, kelihatan kosong ya. Ini tangan kiri saya juga kosong, nggak ada apa-apa ya. Salah. Nah, nanti kita juga mati nggak bawa apa-apa. Itu adalah ya, sangat relatable ya. Kita nanti mati nggak bawa apa-apa. Ya, jadi teman-teman, di bulan Ramadan yang mulia ini, dan mulianya bulan Ramadan juga itu karena Al-Quran. Jadi kita harus termotivasi lagi dalam mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalnya, dan memurojaahnya. Ya, kita tutup.
Ya kita dulu itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.